Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya dapat kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Tema kita adalah pembela yang lemah dan tertindas. Terambil dari Mazmur 146 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Bapak Ibu Saudara, saya punya seorang teman, dia yatim piatu. Ayah ibunya sudah tiada ketika usianya masih remaja. Meskipun sang ayah dahulu mendidiknya dengan keras, namun tetap saja kehilangan kedua orang tua menimbulkan kekosongan dalam jiwanya. Dari seorang yang ceria dan banyak bicara, ia berubah menjadi pendiam. Acap kali ia melamun dalam kesendirian karena merindukan figur ayah dan belayan sang ibu. Mazmur kita hari ini menyatakan kepada kita bahwa orang asing, anak yatim, dan janda memiliki tempat khusus di hatinya Tuhan. Mereka mewakili orang-orang atau golongan masyarakat yang kesepian, tak dipedulikan, tertindas, dan kaum lemah yang hak-haknya seringkali terabaikan. Meski demikian, Allah dalam kasih-Nya hadir bagi hidup mereka, menjadi bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Mazmur 68 ayat 6. Bagaimana cara Allah melakukannya? Tidak lain adalah melalui Israel umatnya. Allah memberi perintah kepada orang Israel tentang bagaimana mereka seharusnya mengasihi orang asing dan pendatang yang ada di tengah mereka. Oleh karena apa? Karena mereka sendiri pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Orang Israel pernah merasakan betapa menderitanya akibat penindasan Fir'aun. Dan Allah telah menolong mereka sehingga mereka diberi tanggung jawab untuk menolong orang lain yang di dalam kondisi serupa. Demikian pula di dalam masa perjanjian baru kita bisa membaca dalam Ibrani 13 ayat 2 yang memerintahkan orang percaya untuk menunjukkan keramah tamahan kepada orang asing. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Bagaimana dengan kita? Anda dan saya pun dahulu adalah orang yang tertindas oleh kuasa dosa. Namun Kristus hadir menjadi pembela dan pelindung bagi kita yang lemah ini. Meskipun biasanya kita hanya mau membuka diri terhadap orang-orang yang kita kenal dan merasa nyaman, tetapi Tuhan ingin kita melampaui zona nyaman kita dan turut berbagi hidup dengan mereka yang dalam kesendirian, melibatkan hidup mereka dalam hidup kita. Jika Anda mengenal seorang yang mungkin tidak memiliki keluarga, Anda dapat mengundang mereka dalam acara keluarga untuk menikmati makan malam. Saya pun dalam berbagai kesempatan mengundang teman saya untuk datang ke rumah, kami ngobrol, saling menikmati, sambil menikmati makan malam dan berdoa bersama. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melayani mereka yang kesepian jika kita sungguh-sungguh mau membuka hati. Allah adalah pembela bagi yang lemah dan Ia rindu kita pun mengikuti jejaknya. Amin.